husnul khatimah, amin, Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tadi pagi saya dengar di masjid ini sudah pernah membahas bab kurban. Maka kita tidak bahas lagi, saya menganggapnya sudah tuntas ya. Yang penting ibu yang harus tahu cuman sunnahnya saja. Larangan potong kuku, cukur rambut di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Hukum memakan hewan kurban untuk mendapatkan litabarruk, untuk mendapatkan berkahnya. Nah, kemudian yang ketiga, kurban nazar dagingnya tidak bisa dimakan. Kurban atas orang tua yang meninggal, kalau dia meninggalkan wasiat boleh. Kalau dia tidak meninggalkan wasiat, maka ada ikhtilaful ulama. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Kalaupun mau dilakukan silahkan, tapi dagingnya dipisah. Tidak dianjurkan untuk dimakan. Bilang saja ini kurban atas nama almarhum. Nanti kalau dapat kupon jangan dikasih yang ini, pakai daging lain untuk ngasih saya. Seperti itu. Dan seterusnya gitulah ya. Nah, itu hal-hal yang paling penting dan banyak lagi tentang kurban yang inti-intinya saja perlu ibu kita ketahui bersama. Menjual daging kurban juga tidak boleh. Panitia tidak boleh menjualnya. Harus dibagikan sepenuhnya. Kalaupun mau dijual, nyampai dulu ke tangan kita. Kalau udah nyampe ke tangan kita, maka bolehkah kita jual daging itu terbagi dua. Orang kaya tidak boleh melakukannya. Orang miskin kalau terdesak boleh. Tapi anjurannya hanya memberikan saja. Nah, jadi semoga sudah dibahas subuh tadi secara detail. Kita lanjutkan kajian kita berikutnya. Cocok? Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan membahas tentang apa saja amal yang selama ini terbiasa kita lakukan, tetapi sesuatu itu kita lakukan, kita nggak tahu bahwa selama ini ternyata kita melakukan itu, dan amal yang akan saya sebutkan hari ini insya Allah bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ibu-ibu punya dosa tak? Enggak lah, dikit aja lah ya kan. Dikit-dikit ngomongin orang, dikit aja. Dikit ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan membahas tentang amal apa saja yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Semoga kita sebenarnya sudah melakukan amal ini. Saya hakul yakin. Cuma kalau kita tahu ternyata ini bisa menggugurkan dosa, jangan-jangan bisa lebih rajin mengerjakannya. Itulah harapan saya. Ya kan, kita udah lakukan. Ketika kita tahu, jangan-jangan kita bisa lebih rajin mengerjakannya. Bahwa ada amalan dalam kehidupan sehari-hari yang itu senantiasa kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari, ternyata itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Lain kali kalau kita melakukan sebuah amal, kita mesti tahu dulu motifnya. Oh, saya mau ngerjakan ini, apa ya gunanya? Apa ya fadilahnya? Semakin kita tahu fadilahnya, semakin kita semangat mengerjakannya. Betul ya? Baik. Amalan apa saja yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita? Saya mulai dari yang paling kita sering lakukan sampai yang jarang kita lakukan. Tanpa kita sadari, amal yang pertama yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah ternyata ibadah sholat kita. Dalam hadis dijelaskan bahwa ketika kita sujud, maka akan ada dua keutamaan buat kita di setiap sujud kita. Yang pertama, ditingkatkan 1 derajat kita. Yang kedua, diampunkan 1 dosa kita. Bayangkan, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, hidupnya akan lebih tenang dan bernilai. Karena derajatnya naik. Nah, apa ciri-ciri orang yang diangkat derajatnya? Salah satu orang yang diangkat derajatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Makanya rajin-rajin menuntut ilmu. Semakin kita banyak ilmu,
semakin tinggi derajat kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata sholat kita, ketika sujud kita, itu bisa diangkat dosa kita dan kemudian bisa ditingkatkan derajat kita. Ya iya dong, karena dalam sholat itu isinya ada zikir dan doa. Ada zikir dan doa. Apa beda zikir? Zikir adalah memuji Allah. Apa itu doa? Doa adalah minta kepada Allah. Zikir dulu atau doa dulu? Kita zikir dulu, baru kita doa. Dipuji Allah dulu. Subhanallah, Allah maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Baru ujungnya minta, ya Allah mintalah rezeki ya Allah. Kan gitu kan? Jadi zikir dulu baru doa. Ya jelas sholat itu di dalamnya semuanya isinya zikir dan doa. Semuanya. Coba Al-Fatihah. Ibu Arabnya saya artinya. Coba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bilang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terus. Maha pengasih, maha penyayang. Itu zikir atau doa? Kita balik-balik ya. Zikir atau doa? Zikir. Lanjut. Penguasa hari pembalasan. Zikir atau doa? Zikir. Lanjut. Hanya kepada Engkau kami menyembah, pada Engkau kami meminta pertolongan. Zikir atau doa? Zikir atau doa? Zikir. Kan itu zikir. Kita memuji Allah, hanya kepada Engkau ya Allah, kan pujian. Lanjut. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ujungnya apa? Baru doa. Zikir dulu baru doa. Indah makanya arti sholat itu kalau kita pelajari. Sujud, bacaan sujud. Subhanallahil a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Zikir atau doa? Zikir. Duduk antara dua sujud. Apa bacanya? Rabbil firli, ya Tuhanku ampuni aku. Warhamni, cintai aku. Wajaburni, cukupkan aku. Warfa'ni, tinggikan aku. Zikir atau doa? Doa. Jadi waktu sujud kita berzikir, duduk antara dua sujud kita berdoa. Kan mantap itu. Sebanyak apa sholat yang kita lakukan, sebanyak itu zikir dan doa yang kita sampaikan kepada Allah. Makanya di sujud terakhir ketika mau habis sholat, kenapa itu mustajab doa? Karena di sujud itu ada yang namanya zikir. Lanjut dengan doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan segala puji baginya. Lanjut 3 kali. Baca doa sujud terakhir. Doa sujud terakhir mau doa apapun ibu boleh. Kalau ibu lagi banyak masalah, ini wajah banyak masalah nampakin redup semua. Ya kan? Kalau ibu banyak masalah doanya Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Kalau ibu takut mati, Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Kalau ibu takut azab kubur, a'udzubika min adzabil kubur. Kalau ibu takut neraka, Allahumma ajirna minan nar. Kalau ibu pengen surga, Allahumma Allahumma as'alukal jannah. Aku berharap surgamu. Hafal tuh doa-doa singkat itu supaya bisa dibaca di sujud terakhir. Itu mustajab. 4 tuh yang paling penting itu. Selain tadi yang penuh masalah Allahumma rzuqni makhraja. Kalau Allahumma rzuqni makhraja tadi memang sangat dianjurkan itu 11 kali di sujud terakhir. Kalau ndak hafal, kita itu takut tuh 4. Ada takut dan harap. Dihafal doa mati dalam keadaan husnul khotimah. Dihafal doa lepas dari siksa kubur. Dihafal doa jauh dari siksa api neraka, lalu mengharapkan surga. 4 dong. Ya dong. Mati takut. Takut ya. Kalau takut mati, sujud terakhir doa. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Takut azab kubur. Allahumma a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Doa masuk ese. Allahumma a'udzubika min azabil. Ini udah hafal semua nih? Udah ya, tapi di luar lidah, di atas mata masih saja. Itu mesti itu. Coba semua. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. 1, 2, 3.
supaya sakaratnya nggak terlalu sakit. 1, 2, 3 lagi. Awin alaina fi sakaratil maut. Tuh doa lepas dari sakitnya sakaratul maut. Itu dihafal, dibaca di sujud terakhir. Yang kedua, sakitnya azab kubur, sakitnya siksa kubur. Hafal doanya, dibaca di sujud terakhir. Allahumma a'udzubika min azabil kubur. Kalau minal khubsi wal khaba'is, doa masuk WC. Yang ketiga, doa jauh dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar atau ajirna. Doa masuk surga, Allahumma as'alukal jannah. Cukup. 4 itu dapatan dah itu. Di sujud terakhir dibaca. Jadi Masya Allah, ya, akan diampunkan dosa kita, dinaikkan derajat kita kalau kita sholat dan kita dalam keadaan sujud. Karena sholat isinya zikir dan doa. Semuanya isinya zikir dan doa. Ya makanya kenapa doa di sujud terakhir mustajab? Karena diawali dengan zikir. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, kita juga banyak berdoa. Karena ba'dal maktubah, setelah melakukan sholat fardu, itu doa kita juga mustajab. Jadi semakin banyak sholatnya, semakin banyak sujudnya, semakin diampunkan dosa-dosanya, semakin dinaikkan derajatnya. Paham sampai sini? Sholat sunat rawatib, dan sholat sunnah yang lainnya. Sekarang saya tanya, sholat tuh mana lebih banyak yang wajib atau yang sunnahnya? Lebih banyak sunnah. Yang wajib berapa kali? Cuman 5. Yang sunnah banyak. Ada rawatib qobliyah ba'diyah, ada sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudu, tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat witir, sholat tasbih, sholat safar, banyak sekali. Ya, sholat awabin dan sholat-sholat lainnya. Semakin banyak kita sholat, maka semakin diangkat derajat kita, semakin diangkat dosa-dosa kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang rajin ibadah. Amin. Nah, itu diampunkan dosa-dosa kita itu. Ya, kemudian yang kedua, apa amalan yang bisa mengangkat segala macam dosa-dosa kita? Sering kita lakukan tapi jarang kita renungkan. Sering kita lakukan tapi jarang kita renungkan bahwa amal yang bisa mengangkat dosa-dosa kita atau mengampunkan dosa kita adalah berwudu. Dalam hadis dijelaskan bahwa ketika kita berwudu dengan sempurna, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka berguguranlah dosa-dosanya di bagian yang terkena wudunya itu. Nah, yang wajib dibasuh saat wudu ada berapa bagian? Wajib basuh wudu itu cuma 4 bagian saja. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Niat muka, tangan, kepala, kaki, tertib. Sudah sah wudunya itu. Ya, jadi yang wajib dibasuh sebenarnya 4 itu. Dan ketika kita menyempurnakan wudu, dalam hadis itu dijelaskan kita berwudu dan menyempurnakannya, maka berguguranlah dosa-dosa kita di bagian wudunya kita. Syaratnya sempurna itu gimana maksudnya? Kalau ibu ada cincin, jangan terlalu kuat. Longgar-longgarkan sikit biar air wudhu ibu nyentuh bagian jari-jari wilayah wajib wudhu. Kalau pakai jam, ya longgarkan sikit, jangan macam rantai kuat kali pula, iya kan? Atau dibuka jamnya, harus sempurna kena airnya supaya berguguran dosa-dosa tangannya. Kalau ibu pakai make up, ini ada yang bermake up nih. Ya kalau ibu pakai make up, pakai maskara, pakai apalah namanya tuh ya kan, pakai alis shit, kayak gitu, sip, maskara, pakai eyelash pula. Ini nama-nama nih yang saya tidak ngerti. Atau ibu pakai lipstick, usahakan yang tidak waterproof. Ciri-ciri make up yang waterproof itu kalau dikena air dia tetap seperti biasa. Pokoknya anti luntur, anti badai, anti haters, anti baper. Pokoknya tahan lama dia. Kena air dia, enggak luntur dia.
maka dia waterproof. Dia nggak bisa hilang dengan air, dan membersihkannya tidak pakai air. Ya, membersihkannya harus pakai make up cleanser. Ada lagi dia. Nah, bilang sama anak-anaknya, kalau pakai make up itu yang yo-yo silah. Jangan banyak-banyak warna gaya itu. Pakai eyeliner baputa-puta, tahan air semuanya. Pakai maskara tahan air, jangan. Ya, harus dihapus. Ibu-ibu kalau pakai inai aman. Tapi kalau pakai kutek hati-hati. Ya, ada ibu-ibu usia tahajud menjelang azan subuh pakai kutek. Ada juga dia. Kutek tuh boleh nggak dipakai? Boleh nggak? Dia boleh saja. Cuma masalahnya harus dihapus ketika dia berwudu. Setiap mau wudu bersihan kutek dulu. Habis waktu sholat ujungnya. Setiap mau wudu bersihkan kutek dulu. Setiap mau wudu bersihkan kutek. Itu kalau ada mayat meninggal dalam keadaan pakai kutek, dia itu dihapus dulu. Saya memandikan jenazah banyak kasus. Ya, ini kutek, tanya sama emaknya, Bu, mana kutek cleanser? Tuh saja dia. Nggak tahu saya saja. Harus dicari pula pembersih kutek dulu. Sejak saya sering memandikan jenazah yang ketemu pakai kutek, di rumah saya ada pembersih kutek. Kuteknya nggak ada, pembersihnya aja. Kalau udah ada orang meninggal, jangan-jangan pakai kutek si kawan ini kan. Saya bawa, karena itu tidak bisa. Ya, dia tidak sempurna nanti wudu. Orang hidup juga nggak bisa. Jadi ibu pakai lipstik tuh yang biasa-biasa aja lah. Iya kan, jangan 2 kilometer pula panjang lipstik itu. Ya, nanti jadi tabarruj. Ya, jadi sempurnakan wudu. Jadi kalau kita menyempurnakan wudhu kita, maka insya Allah berguguran dosa-dosa kita. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, jaga wudhu 24 jam kalau mampu, kalau bisa. Kenapa? Orang yang selalu menjaga wudhunya, kalau dia mati dalam keadaan wudhu, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak rasakan sakit mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Jaga wudu. Tapi sholat jangan wudu aja, nggak sholat subuh. Pokoknya habis wudu batal ambil lagi. Batal ambil lagi. Batal ambil lagi. Yang wajib dibasuh yang tadi saja. Kalau ibu nggak pipis, nggak pup, maka aman ibu, nggak perlu cebok. Tapi kalau ibu maaf izin keputihan, kalau ibu maaf izin batuk keluar pipis, pernah? Batanyo lo saja. Batuk keluar pipis, tentu harus cebok, ya kan? Tapi kalau seandainya tidak, ibu cukup membasuh yang namanya muka, tangan, kepala, kaki. Jaga wudhu lah kalau bisa. Ya, kita nggak tahu berapa panjang usia kita ini. Ya, kalau kita meninggal di masjid itu idaman kita, meninggal lagi sholat itu idaman kita. Tapi kalau meninggal di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak jaga wudhu, ya nanti terlalu sakit sakaratul mautnya. Jadi yang takut-takut mati itu jagalah wudhu 24 jam. Ngambil wudhunya gampang, fadilahnya luar biasa. Kita pakai sampai kita meninggal dunia. Insya Allah, semoga kita dalam keadaan syahid. Amin. Jadi setiap kita berwudhu berguguran dosa. Makanya ada pula jemaah yang nanya kayak gini, Bunda. Dia suka ngomong kayak gini. Ustazah, saya ngambil wudhu, terus saya suka kentut. Ambil wudhu. Iya katanya. Saya ngambil wudhu, terus saya suka buang angin. Saya ambil wudhu lagi, saya buang angin lagi, saya ngambil wudhu lagi. Malas saya ustazah. Nah, jadi gini dulu Bu, sebelum kita ke si kentut tadi saya jelaskan dulu, biar ibu tidak malas wudhu. Setiap kita berwudhu dosa kita berguguran, kira-kira masih malas nggak? Makin sering wudhunya makin banyak bergugurannya, betul nggak? Saya mindset saya itu aja udah. Semakin saya sering sekali melakukannya, semakin banyak dosa yang berguguran. Jadi kalau mau wudhu tuh senang hati, jangan menceringi-ceringi. Kentut lagi ya, ceringi-ceringi. Iya kan, kalau mindset, kalau cara pandangnya benar, wudhu tuh kita happy. Karena kita tahu ini setiap kita berwudhu, dosa kita berguguran. Ini dah, wudhu lagi ya. Itu kan. Jadi setiap kentut tuh sakit hati betul. Yang keluarnya dari bawah tapi sakitnya ke dada, ya kan?
Kenapa? Tapi kalau kita tahu fadilahnya, kita happy. Udah tertidur lelap. Tidur lelap kan batal wudu. Kalau tidur lelap batal wudu. Tapi kalau tidur ayam nggak batal wudu. Kalau itu nggak batal. Kalau lalu ulah batal. Kalau ibu terus tidur batal. Ibu ngambil wudu jangan deh. Tidur pula saya tadi. Ada kenyataannya jemaah curhat jaga wudu 24 jam dia pengen. Nggak lalu-lalu siangnya bayangkan. Kenapa ibu? Ya dia tidur malas ngambil wudu. Padahal bu tidur aja. Setiap ibu mengambil wudu dosa-dosa ibu berguguran. Jadi tidak membatasi. Makan minum batal wudu nggak? Ada yang nggak salah paham, ingin jaga wudu aja, lalu kemudian nggak paham yang membatalkan wudu. Ayo makan risoles, godok bagulo, salah lauk, ndak usah aja. Ngapa? Saya jaga wudu. Tetap makan dia. Makan minum tidak batal wudu kecuali makannya sambil kentut. Itu baru batal. Kan gitu kan. Jadi wudu ini sederhana saja. Kita tinggal jaga, buang angin, ambil wudu lagi. Makan minum tidak batal wudu, kan begitu kan ya? Nah kalau tidur lelap ambil wudu lagi, kan sesimpel itu aja. Makan minum tidak membatalkan wudu itu. Kalau tidurnya cuman tidur, itu tidak batal. Tapi ibu lebih banyak lalu ayam dibanding lalu ular nampaknya, karena terlalu banyak beban hidup nampaknya. Jadi kalau tidur, gitu-gitu banyaknya. Oke? Nah tadi saya coba menjawab kentut. Yo kata langsung siapa yang cakap ya? Iya siap bu ya. Oke, kentut ini sangat sensitif kita bahas. Kalau nggak kita bahas susah kita. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ash'urut tumata. Aku selalu merasa kentut. Pokoknya setiap ngambil wudu dia merasa kentut. Setiap habis wudu dia merasa kentut. Habis ngambil wudu masuk ke kamar, masuk mau sholat dia merasa selalu kentut. Maka apa kata baginda Nabi? Bukan kentut namanya. Hatta yasma' sautan aw yajid riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Tapi jangan dicium, bukan. Maksud dari bunyi hadis itu adalah bukanlah kentut namanya sampai engkau benar-benar yakin itu kentut. Kalau cuman merasa ash'ur, kalau cuman syu'ur, kalau cuman merasa itu bukan kentut. Kalau ibu kayak gini nih, kentut enggak ya, kentut enggak ya, kentut enggak tadi. Itu bukan kentut namanya. Tapi kalau jelas aku yakin original, premium, platinum, berarti itu dia kentut. Kadang-kadang kita ini ada rasa was-was. Was-was dari syaitan, was-was dari khannas yang selalu membisikkan was-was dalam hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, selalu membuat kita was-was terus. Habis ngambil wudu was-was, habis sholat was-was. Pernah was-was ya? Jadi jawabannya, kalau ibu yakin itu kentut, ambil wudu dengan senang hati. Seakan-akan ibu berbicara pada diri sendiri, hore, aku wudu lagi gitu. Kau enggak lah. Kentut tuh harus hanya menceringi-ceringi. Yakin? Kentut tidak harus. Tapi kalau ibu buang air kecil, buang air besar, istinja. Oke, bersentuhan dengan suami ini ulama berbeda pendapat. Al-ikhtilaful ulama. Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau ada syahwat saja. Nah ibu macam mau pilih yang mana, pilihan ibu. Perbedaan mazhab kita tidak perlu khawatir, karena perbedaan mazhab itu semuanya benar. Karena mereka guru dan murid. Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi lain sendiri. Mereka banyak sekali berbeda pendapat. Macam kunut subuh. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki menyatakan kunut subuh. Imam Hanafi mengatakan tidak patut, tidak usah kunut subuh. Jadi itu perbedaan pendapat kalau suami dan istri. Tapi sebenarnya kalau kita mau tidur kan kita dianjurkan wudu. Terus kan ibu bersentuhan dengan suami. Ya kan? Kecuali yang single di sini. Ya kan? Yang punya suami ngomong, "Ustazah, aku habis ngambil wudu bersentuhan dengan suami." Kan mau tidur tuh sunnah ngambil wudu, batal nggak? Yang tidak ada suami pun batal karena tidur dia itu membatalkan wudu. Janganlah nggak tidur sampai pagi.
Wudhu sebelum tidur itu sunnahnya bukan sunnah jaga wudhu, tapi sunnah tidur dalam keadaan suci. Itu maksudnya. Oke? Nah, jadi yang mau check out untuk jaga wudhu 24 jam mantap. Dengan syarat kalau kentut ikhlaskan. Nggak ikhlas. Kalau kita buang angin, ikhlaskan. Tak boleh ngomel. Hei, payahnya lagi ya. Wudhu terus ha. Kayak gitu. Caranya gampang, fadilahnya luar biasa kan. Itu ketika kita punya pikiran bagus, setiap kita ngambil wudhu, itu dosa-dosa kita berguguran. Dan kapanpun kita mau sholat, selagi dalam keadaan wudhu bisa. Sekarang gini, ibu sholat maghrib udah wudhu, lalu menjelang isya nggak batal, wajib wudhu lagi nggak? Tidak harus toh, kecuali tayamum. Tayamum setiap sholat tayamum. Kalau ibu sakit nggak bisa kena air, setiap sholat dianjurkan tayamum. Paham sampai sini ya? Nah, yang pertama apa tadi yang menggugurkan dosa kita? Sholat kita. Yang kedua adalah wudhu kita. Yang ketiga adalah ibadah yang tanpa kita sadari sering kita kerjakan, tapi kadang-kadang kita nggak paham fadilahnya, adalah ibadah puasa kita. Puasa itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Puasa itu luar biasa, Bu. Sebelum saya jelaskan lebih detail tentang puasa. Puasa itu kan menahan diri dari lapar dan dahaga dari pagi sampai maghrib, betul ya? Orang yang berpuasa ini fadilahnya luar biasa. Yang pertama, diampunkan dosa-dosanya. Yang kedua, puasanya bisa dapat memberikan syafaat pertolongan baginya di yaumil akhir. Yang ketiga, doa-doanya diijabah. Jangan remehkan orang yang berpuasa. Walaupun dia meletoy-letoy, kalau dia berdoa, doanya diijabah, Bu. Ya kan? Bahkan menurut Imam Nawawi, orang yang berpuasa, doanya diijabah sepanjang waktu dia berpuasa. Jadi dari pagi sampai maghrib, kalau dia berpuasa, doanya itu diijabah. Dan yang keempat, orang yang berpuasa akan punya satu kaplingan surga. Dia punya satu tanah kapling di surga. Dia akan masuk ke dalam surga dari pintu khusus, namanya surga Ar-Royan. Jadi di Ar-Royan ini cuman ada orang-orang yang berpuasa. Tidak ada orang yang lain di dalamnya. Jadi kalau nanti ibu rajin puasa, ketua majelis taklim rajin puasa, bunda rajin puasa, saya rajin puasa, ketemu di surga Ar-Royan semoga. Nah, jadi gitu. Nah, hanya ketemu di surga Ar-Royan. Tidak ada di surga-surga lain. Karena di surga Ar-Royan itu adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa. Jadi misalnya ibu sayang dengan seseorang, apa amalnya mirip-miripkan dengan dia. Oh, dia rajin berpuasa. Oke, nanti saya pengen lagi ketemu tuh. Atau ibu sayang sama suami, sayang sama istri, sayang sama anaknya. Ternyata suaminya udah meninggal, orang tuanya udah meninggal. Apa amalan yang sering dia lakukan? Ternyata amalannya dia rajin berpuasa sunnah. Ikuti langkahnya ketemu di surga Ar-Royan. Masya Allah. Amin. Dan orang yang mati dalam keadaan saum sama, matinya dalam keadaan syahid. Nah, kita tuh pengen tuh mati syahid. Tidak sekedar mati baik, tapi matinya mati syahid. Nah, puasa. Puasa ini masih banyak banget yang ragu. Saya menganjurkan ibu-ibu semuanya untuk melakukan puasa kodo bagi yang masih ada kodo. Tapi kayaknya di sini nggak ada lagi yang haid kan? Nggak ada lagi dong. Nah, saya merasa paling cibi-cibi di sini ya. Tidak ada lagi ya. Nah, suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, aku pengen berpuasa." Apa kata Rasulullah? "Kamu lakukanlah puasa Yaumul Bid." "Saya masih bisa ya Rasulullah." "Ya udah, kamu tambahlah dengan dengan puasa Senin Kamis." "Saya masih bisa ya Rasulullah." "Ya udah, kamu booster dengan puasa Daud." "Saya puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak." "Saya masih bisa ya Rasulullah." "Stop. Hanya boleh maksimal puasa Daud saja. Tidak boleh puasa sepanjang tahun." Stop, kata baginda Nabi. Jadi puasa yang paling top one dan stop, nggak ada lagi puasa di atas itu adalah puasa Daud. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, "Andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu syariatnya umat Nabi Daud, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan puasa Daud kusunnahkan untuk umatku." Puasa Daud itu berat, seumur hidup. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Maka saya sampaikan,
Ibu yang belum terbiasa berpuasa, maka minimal ibu berpuasa yaumul bid dulu. 3 hari setiap bulannya. 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Kalau tanggal Masehinya agak berbeda. Kalau udah bisa puasa yaumul bid, pelan-pelan Senin dan Kamis. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Jangan lupa berdoa saat kita berpuasa. Habis suhur doa, habis asar doa. Kalau udah biasa yaumul bid, udah biasa Senin Kamis, biasanya dia mulai bingung. Walaupun dia bingung dalam hati. Ternyata yaumul bidnya di hari Kamis, pening kepalanya. Ini niatnya Senin Kamis atau yaumul bid ya? Niatnya Senin Kamis atau yaumul bid ya? Pernah merasakan itu? Nah, yang senyum-senyum, nah ketahuanlah tuh. Maka ketika berbenturan Senin Kamis dengan yaumul bid, maka ambil puasa yang lebih jarang waktunya. Berarti puasa yaumul bid. Oh, dia udah rajin Senin Kamis dengan yaumul bid. Udah rajin Senin Kamis dengan yaumul bid. Rupanya ketemu puasa Arafah di hari Senin dan Kamis. Rupanya di hari Senin dia. Wah, Senin Kamis atau Arafah ya? Kan saya udah pengen konsisten nih Senin dan Kamis. Niatnya apa? Puasa Arafah. Ketemu dia nisfu Sya'ban. Sebelum bulan Ramadan ada bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban berarti tanggal 15 di bulan Sya'ban. Pertengahan bulan, betul? Udah pasti nisfu Sya'ban itu yaumul bid, betul? Kan yaumul bid 13, 14, 15. 15 Sya'ban itu yaumul bid. Dan kebetulan di hari nisfu Sya'ban. Rupanya hari Kamis pula, pening dia niatnya. Saya niatnya Senin Kamis, saya niatnya yaumul bid atau puasa Sya'ban. Niatnya apa? Nisfu Sya'ban. Sampai sini clear? Biar nggak pusing lagi. Tanya dalam hati. Yaumul bid Senin Kamis ya. Yaumul bid atau Senin Kamis ya. Besok lah terlupa. Ujungnya tidak jadi puasa. Bagaimana pula untuk ibu-ibu yang rajin puasa Daud? Ada yang coba puasa Daud di sini? Nggak talok dosa saja. Nggak talok. Jadi kalau mau puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Saya sampaikan. Kalau ibu sudah puasa Daud, fokus saja ke puasa Daud. Jangan sampai ritme sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidaknya terganggu. Contoh, kalau orang udah puasa Daud, maka dia fokus saja ke puasa Daud. Kalau seandainya dia mau puasa Senin dan Kamis, boleh. Tapi ketika tidak berbenturan dengan puasa Daudnya. Saya ambil contoh. Pura-puranya ada orang yang rajin puasa Daud. Hari Rabu dia niatnya Daud. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Oke? Lalu hari Kamis, nih orang rajin banget nih. Dia puasa Senin dan Kamis. Hari Jumat dia puasa Daud. Jadi puasanya 3 hari. Tabiat puasa Daudnya jadi hilang. Jangan begitu. Karena puasa Daudnya mesti dipertahankan ini. Kecuali Selasa dia niatnya Daud. Oke? Rabu dia tidak puasa Daud. Betul? Kamis dia pengen puasa Daud. Boleh? Diniatkan Senin Kamis bisa nggak? Bisa saja karena Daud tuh kan sering. Bisa saja karena Senin Kamis lebih jarang. Tapi jangan sampai menghilangkan sifat daripada puasa Daudnya. Paham atau bingung? Alambe anggua ya. Semoga paham ya. Makanya nanti ada yang nanya, Ustazah, kalau seandainya saya ada puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Asyura, tapi saya puasa Daud, silahkan. Tapi jangan menghilangkan tabiat dari puasa Daudnya. Ketika dia berbenturan, boleh aja. Niatkan puasa Arafah. Tapi kalau tidak, nanti dia jadi berturut-turut misalnya. Ya udahlah, kalau belum puasa Daud, bulan-bulan depan aja kita ulang lagi pembahasannya ya. Jadi seperti itu. Jadi apa tadi amal pertama yang bisa menghapus dosa? Sholat. Yang kedua? Wudu. Yang ketiga? Puasa. Terakhir yang keempat. Jangan panjang-panjang kali, lupa pula kaji itu beko. Yang keempat, amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa adalah dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan orang yang bersalaman bertemu karena Allah, bersalaman dia berguguran segala dosa-dosanya. Makanya ibu kalau mau bikin dosa aja dengan orang yang rajin ke masjid. Salamannya kan sering.
Enggak ya. Jadi gini maksud saya. Bersalaman itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Karena dia adalah bagian dari silaturahmi. Kurangi bikin dosa dengan orang lain. Kalau dosa dengan Allah kita bertaubat, selesai masalah kita. Tapi kalau dosa dengan manusia tidak selesai dengan taubat sampai kita itu minta maaf sama orang itu. Maka biar kita dizolimi, yang penting jangan zolimin orang. Biar kita dibenci, yang penting jangan jadi pembenci. Biar orang marahin, yang penting kita jangan balik marah. Biar orang kata-katanya pedas, tapi kalau bisa kita tidak membalas. Karena sepedas apapun kata orang, kalau kita balas kita dapat dosa yang sama. Sampai kita minta maaf. Minta maaf gak gampang pula. Udahlah minta maaf, ujung-ujungnya dia pula jelek-jelekkan kita. Tuh kan salahnya kan, dia minta maaf tuh. Jadi saja ibu kok gituin temannya, sakit hati saya saja. Dia kan bikin saya sakit hati, saya balas saja. Dia sakit, dia berdosa, ibu juga berdosa. Makanya kenapa saya sering bilang kepada jemaah, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Jangan. Tidak perlu, karena level orang beriman tidak di situ. Kita ini udah kelas-kelasnya, angkat derajatnya udah tinggi. Jangan samakan dengan derajat orang-orang yang setiap dikasih buruk balas buruk. Ketika kita dikasih orang buruk, jangan balas dengan keburukan. Gak ada gunanya menghabiskan energi kita. Yang repotnya tetap diminta pertanggungjawaban di hari akhirat. Maka dengan manusia jangan suka nyakitin. Kalau digosipin orang, jangan gosipin orang balik. Ini enggak, ibu berdua gosipin saya curhat ke banyak orang. Tuh tengok tuh dia gosipin saya, tengok tuh dia gosipin saya. Dia gosipin saya ke 1 orang, saya menceritakannya ke 100 orang. Dosanya berat yang mana? Lebih berat dosa saya. Jadi kurangi bikin salah dengan manusia. Karena kalau dosa dengan Allah selesai kalau dengan bertaubat. Sementara dosa dengan manusia hanya selesai saat kita minta maaf. Dan minta maaf itu tidak mudah. Dan jangan dekat dengan orang-orang yang suka bikin kita sakit hati. Ada orang tuh setiap ngomong sama dia kita sakit hati. Setiap ngomong sama dia nyakitin kita. Setiap ngomong sama kita berdarah-darah ia mata ke bawah. Setiap orang tuh ngomong sama kita berurai air mata kita. Kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau, yang selalu tabi'i kebiasaannya menyakiti kamu, karena itu akan membuatkan dia selalu berdosa. Dan kemudian kita akan selalu tersakiti. Ya kalau kita iman kuat. Kalau iman gak kuat, terbalas juga sama kita. Dosa lagi kita. Makanya saya tanya, boleh gak memblokir orang di sosial media? Dia mengujarkan kebencian, dia membuat kita sakit hati, atau dia chat ibu dengan menghina ibu di WhatsApp. Boleh gak diblokir? Boleh, Bu. Supaya apa? Supaya dia tidak selalu berdosa karena nyakitin kita. Dan supaya hati kita terjaga. Kita ini orang zolim, kita bisa balas. Bisa kita balas, apalagi wajah-wajah depannya. Jangan coba-coba zolim. Kita ini, kalau ada orang zolim sama kita bisa balas. Tapi masalahnya level kita bukan di situ. Kita kata ulama menjelaskan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang dia tetap tenang saat dizolimi sekalipun dia bisa balas. Saya kalau dizolimi ini masih anak muda, jangan macam-macam, gitu kan? Cuman saya tidak di level itu, selebewa, enggak ya, canda ya, bercanda saja, gitu kan? Nah jadi kita enggak di level membalas. Level kita adalah bagaimana kalau orang menyakiti kita tidak membalas dengan keburukan, tapi kita maksimalkan energi kita untuk melakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Kalau kita memang salah, kita ubah. Kalau kita enggak salah, kita abaikan. Jadi orang beriman itu bukan orang lemah. Orang beriman itu kalau dizalimin dia mampu membalas, tapi dia tidak melakukan karena dia punya pengendalian yang kuat. Nah saya pengen jamaah saya seperti itu. Kita sama-sama belajar. Jadi jangan di muka masam sama orang kita balik pula masam muka kita sama dia. Iya kan? Ya, balik cepat kali membalas. Iya kan? Nah kita mampu balas. Yakin saya. Cuma karena kita punya pengendalian diri, kita tidak membalas. Lebih baik dia diblok. Kalau dia diblok, dia tidak berdosa. Nanti ibu ketemu di simpang Masjid Wahidin. Kenapa engkau blok aku? Aku blok kamu bukan karena aku membencimu, tapi agar engkau tidak berdosa karena terus menyakiti aku. Shalalalala. Loh, selama dia menghina, dia berdosa. Kita blok, cus, biar dia tidak selalu dosa. Menyelamatkan diri dia juga. Kan gitu ibaratnya kan.
Dah, tutuplah lagi, pulang kita lagi ya. Nah, ya kita tidak berdosa. Jadi yang saya khawatirkan adalah kita jadi tidak sabar. Ujung-ujungnya kita balas juga. Kalau kita balas kita berdosa. Pasti itu. Maaf saya tanya sama ibu. Ketika suami tidak menafkahi, ibu tidak mau melayani, ibu dosa juga nggak? Dosa. Selingkuh dia, ibu tidak mau melayani, dosa nggak? Selingkuh dia, ibu ikut-ikutan juga, dosa nggak? Dosa. Setiap membalas itu dosa, nggak ada cerita, nggak ada cerita. Makanya teman saya bilang, kamu ini kenapa susah kali membalas kejahatan orang? Saya bilang, karena saya sayang sama diri saya. Biar orang dosa, yang penting saya jangan gitu. Ibu dihina orang, godok, ibu bilang, tempe goreng, dosa nggak? Dosa gitu. Paham ya? Mengendalikan diri perlu dilatih. Saya aku yakin semua jamaah online, offline saya semuanya baik-baik. Amin. Semua orang-orang yang hatinya tenang, kolbunnya salim. Amin. Orang yang santai dengan apapun yang terjadi, yang penting fokus gimana caranya biar masuk surga, insya Allah. Amin. Allahumma amin. 4, yang pertama sholat, yang kedua wudu, bersalaman, puasa. Semoga kita bisa memaksimalkan ini semua. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Hazinnya Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribu, wa in kana rizquna haraman fa tahhir, wa in kana qalilan fakasirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka illa ma'ad. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Yaman.